khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulan nabiyal karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukurillah, kita tiada henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sampai sore hari ini. Alhamdulillah, kita kembali untuk kita dipersatukan dalam suasana sehat walafiat untuk kita mengenang 40 harinya ibunda kita, ummi kita, Ibu Haja Siti Subaidah binti Judah, di usia di usia 85 tahun. Almarhumah meninggalkan kita semua, meninggalkan keluarganya di usia 85 tahun. Alhamdulillah, banyak bonusnya. Di atas 63 itu dapat bonus, di bawah 63 itu dapat diskon. Jadi kita kalau ditanya mau bonus atau diskon, bonus. Tapi kalau pergi belanja apa kita cari? Diskon 50%. Bapak Ibu sekalian jamaatul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan hanya kultum, kuliah 7 menit. Jangan terlalu lama. Tadi alhamdulillah kita telah melaksanakan yaitu baca Yasin dan tahlil secara berjamaah oleh Panti Asuhan apa tadi? Panti Asuhan Mawaddah, bukan Warahmah. Panti Asuhan Mawaddah di Jalan Muhammad Tahir. Ada lebih 30 orang anak-anak tadi. Alhamdulillah. Nah, olehnya itu kepada kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaih, ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sudilah kiranya Rasulullah berwasiat kepadaku dan wasiat itu bermanfaat dalam hidupku baik di dunia maupun di akhirat." Maka Rasulullah balik tanya kepada seorang sahabat, "Masih hidup orang tuamu?" Maka dia mengatakan, "Sudah berpulang ke rahmatullah, sudah meninggal ya Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Sekalipun orang tuamu sudah meninggal, awi doa tetap kau doakan." Jadi apa yang ditunggu orang mati terhadap orang hidup ialah doa. Jadi kepada anak-anaknya, kepada saudari kami Haja Fitri, ya, di setiap selesai sholat 5 waktu jangan lupa kirimkan doa mama. Doa apa yang paling afdal untuk Ramatita Bapak Ibu jamaah takziah? Ialah yang paling afdal, tidak ada doa di atasnya, ialah Ummul Quran, surah Al-Fatihah. Ini nomor itu pokoknya jo. Sebab Al-Fatihah 7 ayat itu sudah mengandung semua dari ayat-ayat yang lainnya dan mengandung semua doa. Maka kita semua yang hadir, Bapak Ibu tak sudah meninggal, ialah dia senantiasa menunggu kiriman dari kita sebagai anaknya yang soleh-solehah. Apa itu? Ialah doa. Doa mana itu? Ialah surah Al-Fatihah, Ummul Quran.
Tapi sebelum kita kirimkan surah Al-Fatihah, Rasul bilang mu'allakum bainas sama'i wal ar hatta yusalla alayya. Tak gantung doa antar langit dan bumi hatta yusalla alayya, sebelum melalui saya. Apa maksudnya Rasul mengatakan seperti itu? Doamu tidak diterima kalau tidak melalui saya. Rasul bilang, kalau kau mau bacakan Fatihah, bapaknu, mamanu, orang tuanu, saya dulu bacakan Fatihah. Makanya para ulama itu mengatakan dihadirkan dulu Rasul. Kalau bahasa Arabnya ila hadaratan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahul Fatihah. Jadi Rasul dulu dibacakan Fatihah. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya tadi, bilang maki Fatihah untuk Rasulullah. Al-Fatihah. Baca di bismillah sampai waladoli. Amin ya rabbal. Sudah itu Rasul, baru kita mengatakan summa ilaru ummiku Haja Siti Subaidah binti Juda. Al-Fatihah. Baca Fatihah sampai waladoli. Summa ilaru almarhumah Bapak siapa almarhum ayahanda? Katilidi? Iya, itu juga disebut. Jadi jangan sampai dan bapak ibu tak jangan satu Fatihah naduai. Selama ini mungkin kita baca Fatihah satu-satu je. Alhamdulillah. Kapan kita baca Fatihah untuk bapak na mama satu Fatihah naduai? Apa nabi bilang bapak tak mamata deh kikiri nanatta kor. Ngapa na sedranya diruai? Kasih ke atas satuku. Kalau kita kasih uang bagaikan kasih ke atas 100.000 ku. Jangan limpu-limpu. Nah, limpu pulona. Nah, olehnya itu, itulah Fatihah untuk bapak, satu Fatihah untuk ibu. Kemudian yang kedua, bagi orang-orang yang ada mertuanya, mertua laki-laki, mertua perempuan, juga disamakan antara orang tua dengan mertua. Jangan pernah bedakan. Karena orang tua mertua sama-sama tua. Cuma yang beda or dengan mar. Coba kita dengar. Orang tua, mar tua, sama-sama tua. Jadi jangan pernah bedakan. Ada sekarang itu bedakan ini. Kalau orang tuanya nasur peski baji-baji, tapi kalau mertuanya datang tidak nasur peski. Iya. Nah, olehnya itu satu. Jadi apa yang ditunggu orang matita dari kita orang hidup sampai akhir zaman. Jadi orang mati itu menunggu terus kiriman. Wih, ada kiriman lagi anakku. Oh, dia baca Fatihah. Oh, dia baca Yasin berjamaah. Oh, alhamdulillah. Dia hatam Al-Quran 30 juz. Itu lebih bagus lagi. Itu satu. Yang kedua, apa yang ditunggu orang mati dari orang hidup ialah watasaddaqah, bersedekah. Ini alhamdulillah kita dapat semua sedekah bingkisan. Di dalamnya ada mungkin mukena bagi perempuan, ada mungkin sajadah. Saya lihat tadi di situ, apa itu dibungkus? Belum pi. Saya lihat tadi karena saya datang masih sebentar dibungkus. Jadi kuliah ah, itu juga yang kedua kata Rasul, wa tasaddaqa anhuma, bersedekah dan niatkan kedua orang tuamu. Jadi bapak ibu apalagi anaknya jadi orang kaya maki banyak uang tak tidak pernah bersedekah. Apa nabi bilang bapak tamamat tadi kubur anak tadi dia sudah kaya, apalagi uang yang ditinggalkan dari orang tua, harta yang ditinggalkan dari orang tua, kalau tidak pernah bersedekah untuk orang tuanya. Orang tua mengatakan kiri nenjonat tadi nadep kutonja. Sumpama seorang orang tua yang kaya, begitu dia meninggal tidak pernah disedekahkan oleh anaknya, maka dia mengatakan uang kutonji, harta kutonji kutinggalkan, kenapa kau tidak pernah bersedekah? Itu yang ditunggu. Jadi olehnya itu kepada anak-anaknya, mana anaknya lagi? Mana Loka? Rahmat di luar. Iya, Pilangir Rahmat. Iya, terutama ini laki-laki Rahmat kali-kali yang berat nih. Iya. Itu satu. Yang kedua, watasaddaqah, bersedekah. Yang ketiga, untuk hormat itu apa itu? Wasiaratul kubur, siarai kuburnya. Mohon maaf, ada sekarang kelompok tidak mau ziarah kubur. Haram.
Jadi kalau haram ziarah kubur, kalau kita pergi di Makkah, pergi di Madinah, kita ziarah pertama Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Abu Bakar, Umar naik di Baki. Kenapa dilarang ziarah kubur? Ini kelompok, ada kelompok di sini. Mudah-mudahan tidak ada kelompok di sini yang hadirkan. Justru orang tua itu, orang mati itu ialah lahiriahnya mati, hakikatnya tidak. Dia berada di alamnya di sana. Dia berada menunggu terus. Begitu kita datang bagaikan di dalam satu rumahnya itu, di rumahnya masing-masing. Begitu kita kirim doa, begitu kita datang, apa dia bilang? Alhamdulillah, anakku datang menziarahiku, anakku datang melihat rumahku, anakku datang. Makanya Rasulullah waktu dia hijrah ke Madinah, Rasulullah malam Jumat keluar ziarah kubur di Baki, naik di Baki. Aisyah tanya, "Makaina anta ya Rasul?" Dari mana ki Rasul? Apa kata Rasul? Ziaratul kubur di Baki, dan ziarah kubur di atas Baki. Kata Aisyah, bukankah diharamkan ziarah kubur? Waktu di Makkah Rasulullah haram ziarah kubur. Kenapa haram ziarah kubur waktu di Makkah Rasulullah? Karena dia lihat ibu-ibu yang meninggal anaknya datang ziarah kubur, meraung-raung di atas kubur anaknya, bahkan dia robek pakaiannya, dia merontak-rontak. Maka Rasul mengatakan, Aisyah, ku haramkan ziarah kubur, terutama kaum perempuan. Jadi memang Pak pernah diharamkan ziarah kubur. Tapi setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah malam Jumat keluar dari rumahnya di Baki. Rasul ditanya oleh Aisyah, "Aisyah, ya Rasul, kenapa ke ziarah kubur? Bukankah diharamkan?" Apa kata Rasul? "Iya, waktu kita di Makkah, tapi mulai malam ini sampai akhir zaman, Aisyah dengan semua umatku ialah silakan ziarah kubur. Karena ziarah kubur untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita tentang kematian." Betul tidak? Ini urangi mati ya. Besok lusa saya juga akan seperti mereka. Yang kedua, orang mati ialah butuh kiriman doa. Kalau masuk di kuburnya orang mati, di rumahnya orang mati, apa kita baca di sana? Doa. Paling tidak hatam Al-Quran Qul 3 kali, Al-Falaq An-Nas masing-masing 1 kali. Kita niatkan pahalanya. Ya Allah, bacaan Qul Al-Falaq An-Nas untuk bapakku, untuk mamaku di kuburnya. Dan kalau pergi ziarah kubur, jangan cuma mama yang kita kirimkan niatkan Fatihah, jangan cuma mama dan bapak kita niatkan untuk baca Qul Huwallah, tapi semua yang ada di arena perkuburan itu juga kita hadiahkan namanya pahala untuk semua orang kubur di sini. Muslimat, muslimin, muslimat, mukminah, mukminat, laki-laki, perempuan. Al-Fatihah. Apa Nabi lah tetangganya yamma ibapa bajik dan jonak nukau di. Sebab di sana itu masing-masing orang dikubur juga selalu juga ketemu, dan dia mengatakan, banyaknya kau datang di kubur di rumahmu di ziarahi, kok saya tidak ada, anakku datang. Saya tidak pernah dikirimkan, anakku tidak pernah datang. Yuk, coba kita. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi ziarah kubur itu ialah dianjurkan oleh Rasul itu setiap malam Jumat kalau bisa jam 2 malam. Bisa Ji? Iya. Iya. Nah bilangi Ali bin Abi Thalib itu Rasul mampu malam Jumat jam 2 malam. Tapi kita umatnya tidak mampu. Jadi Ali meluruskan kapan saja waktu tak, mau ziarah kubur, mau sore, mau siang, mau pagi. Makanya di Madinah ziarah kubur 2 waktu. Setelah kita salat subuh, dia bagi sampai subuh di Masjid Nabawi Madinah, nak maghrib bagi laki-laki, perempuan dilarang ziarah kubur di sana. Kemudian yang kedua ba'da salat asar, selesai salat asar ziarah kubur. Jadi 2 waktu ziarah kubur di Madinah. Itulah yang dilaksanakan, yang dianjurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ialah tidak mampu di malam Jumat, biarlah waktu kapan kita untuk bisa berziarah kubur. Maka olehnya itu Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan tidak ada di kelompok di sini yang kenapa mesti tidak ziarah kubur, haram ziarah kubur. Padahal ziarah kubur sangat dianjurkan. Dan itulah kalau kita ke Madinah, kita umrah, kita haji, ya tentunya kita harus ziarah kubur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini 3 hal. Jangan ini terlalu panjang. Sahabat nakis sebelum asar ada di sini. Pak RT baru datang. Iya. Jadi olehnya itu kepada saudaraku Rahmat, mana?
Saudaraku Rahmat, saudariku Haja Fitri, ayo jangan pernah kita baku bombe, tidak baku baik bersaudara. Ya, kalau ada mau sesuatu yang mungkin ada hal-hal, ayo bicarakan dengan baik, bicarakan dengan hati, otak yang dingin. Jangan merasa panas. Oh, harus begini. Oh, tidak. Yang kedua, kapan ki anaknya rukun-rukun ki gembira tuh orang tuanya di sana. Alhamdulillah anakku. Nah tahu ki ini hari almarhumah, nah lihat kena ciri-ciri ki. 40 bangi pimaten na tumaten na bokoi bala na nia injana cini bija-bija. Nia kinne, cuma kita tidak lihat. Karena itu rahmat dari Allah, rahmat di luar. Iya. Kita tidak lihat. Kita dilihat nyawanya. Karena nyawa tidak mati, yang mati ialah jasad, badan, tubuh. Ini hancur dimakan oleh cacing, dimakan oleh tanah. Tapi nyawa tidak mati. Itu tumit. Nyawa di dunia, itu tuh nyawa di akhirat. Nah, olehnya itu saya pesankan kepada saudaraku, saudariku sebagai anak dari almarhumah, ayo baku baik-baiki semua, baku apa istilahnya, sayang ki. Jangan ada di antara kita bombe, ada di antara kita ada sesuatu ini yang tidak disukai oleh orang tua kita. Jadi olehnya itu kepada adikku Rahmat dan saudariku Haja Fitri, siapa lagi yang di Barombong sana iya tidak datang iya, itulah apalagi harta peninggalan bapak ibu taine, ini rumahnya. Jadi apa nak bilang, tinggali minak jangan kau bertengkar gara-gara hartaku, itu sebabnya saya disiksa di kubur. Maka olehnya itu insya Allah baku rangkul baku baik, maka gembira juga orang tua di alam barzah, di alam kubur di sana. Amin ya rabbal alamin. Olehnya itu sekalipun doa tadi sudah selesai. Mari ya, sekalipun doa tadi sudah selesai, tapi bagus yang hadir juga tetap kita sama-sama juga berdoa untuk almarhumah Ibunda Haja Siti Subaidah binti Judah. Untuk kita kirimkan surah Al-Fatihah ala hadhihi niyah ila hadratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh almarhumah Ibunda Haja Siti Subaidah binti Judah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa afwanha wa akrim nusula wasimadahalha wa taqabbal hasanatiha wa kaffir sayiatiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah dan sampaikanlah doa kami, terutama bacaan Fatihah kami tadi ya Allah. Kami niatkan pahalanya untuk almarhumah ibunda kami, ummi kami. Mudah-mudahan menjadi syafaat baginya, menjadi lampu penerangan dalam kuburnya. Kasihani dia ya Allah, sejahterakan dia, maafkan dan ampun segala dosa kesalahannya, muliakan kedatangannya, muliakan tempatnya, luaskan kuburannya, terima segala amal ibadahnya, jauhkan sisa kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburannya taman-taman surgamu, raudatu min riyadil jinan, di antara taman-taman surgamu ya Allah. Mudah-mudahan kematiannya dengan panggilanmu yang mesra, husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi, masukkan di golonganmu ya Allah, wadkhuli jannati, dan masukkan di surgamu ya Allah. Sangat dicintai, disayangi sama keluarganya, sama anaknya, tapi engkau yang lebih cinta dan lebih sayang ya Allah. Cintai dia, sayangi dia, tempatkan di sisimu dalam surgamu, dan berikanlah kesabaran, ketabahan bagi anak-anaknya, bagi keluarganya, bagi cucu-cucunya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Berkah hidupnya semua anak-anaknya, cucu-cucunya senantiasa bahagia dunia wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Fi sirril Fatihah.
Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal islah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi